Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Melalui renungan dari GKJ Sukoharjo saat ini, kita akan belajar tentang menjadi contoh ketaatan. Dilandasi firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 22 dan 23. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami, terlebih berkat kesehatan, damai, sejahtera. Pada saat ini kami hendak belajar akan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga apa yang kami terima dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap menerima. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 3 ayat 22 dan 23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa diizinkan Tuhan untuk menerima firman-Nya, memelihara, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Tema renungan pada hari ini adalah menjadi contoh ketaatan. Kata ketaatan dalam bahasa Yunani mengandung pengertian mendengar, menyimpan, merenungkan, serta siap melaksanakan. Pertanyaannya, mengapa kita harus melaksanakan ketaatan? Bahkan menjadi contoh di dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab ketaatan akan memberi arah di dalam kehidupan. Arah dan taat yang bagaimana? Sedikitnya Tuhan menghendaki 3 hal. Yang pertama, ketaatan yang sejati, ketaatan yang murni, ketaatan yang asli dan tidak pura-pura. Kedua, ketaatan yang tidak menunda-nunda dan ketaatan yang tidak setengah hati. Yang ketiga, ketaatan yang penuh syukur dan tidak bersungut-sungut. Ketaatan seperti itulah yang akan membawa kita semakin dewasa, serta sebagai tanda bahwa kita mengasihi dan mengenal Allah seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salib membawa pesan bahwa Tuhan Yesus taat kepada kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati. Ketaatan Tuhan Yesus tidak berubah walau ketidaksetiaan muridnya. Ketika melakukan kebaikan, ketaatan Tuhan Yesus tidak berhenti karena penolakan. Akhirnya, ketaatan Tuhan Yesus dibuktikan sampai wafat di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan memerlukan keberanian. Karena orang yang mempunyai sikap yang benar
seringkali justru ditertawakan dan dimusuhi. Lalu bagaimana respon kita? Takut berbuat baik, mundur teratur, atau menyalahkan orang lain? Tidak. Tidak, saudara-saudaraku. Mari kita terus lakukan yang baik, seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus ketika melakukan kebaikan, juga ketika tidak kesetiaan muridnya. Tuhan Yesus tidak berhenti untuk berbuat baik. Sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Firman Tuhan menyatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk itu, saudara-saudaraku, dengan sungguh-sungguh serta mau dipimpin oleh Tuhan, orang tua yang menjadi teladan serta panutan bagi anak-anak dan keluarganya dapat saling menghormati, saling menghargai, tidak suka berkata-kata yang tidak baik, dan suka menyatakan, tolong, maaf ya, terima kasih, yang dilakukan dengan tidak memandang usia. Begitu juga para pemuda, remaja, dan anak-anak dapat saling menjaga hati di dalam bergaul, sehingga persaudaraan dapat terjalin indah dan damai. Dengan mengandalkan pertolongan Tuhan dan mau dipimpin melalui firman-Nya, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita jalani kehidupan ini dengan saling bertutur kata yang menyejukkan dan membangun. Bertingkah laku yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga ketaatan akan perintah Tuhan yang kita jalani mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Tuhan Yesus yang memampukan. Amin.